Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-32. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 38. Kutipan ini mengisahkan pembahasan tentang nasib orang-orang yang sudah meninggal dunia. Pada bulan November ini, gereja secara khusus mengajak kita semua berdoa untuk arwah saudara-saudari kita yang telah mendahului kita berpulang, bersatu dengan Tuhan, kembali ke asal usulnya. Dan kita hari ini diajak untuk merenungkan bersama-sama bagaimana nasib mereka dan bagaimana pandangan Yesus terhadap jiwa-jiwa yang ada di sana atau yang telah meninggal dunia. Diskusi ini diawali dengan pertanyaan orang Saduki. Orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan. Bagi orang Saduki, semua orang yang sudah mati tidak naik ke surga, tetapi turun ke dunia orang mati yang disebut Sheol. Di sana hanya ada kegelapan. Di sana tidak ada apa-apa, tidak bisa melihat apa-apa. Sampai nanti akhir zaman. Sedangkan orang Farisi berseberangan dengan pandangan orang Saduki. Bagi orang Farisi, ada surga yang merupakan kelanjutan dari kehidupan di dunia ini. Bahkan orang Farisi berkeyakinan apa yang kita dapat di dunia ini, apa yang kita nikmati di dunia ini, akan kita nikmati juga di surga. Termasuk keluarga kita, termasuk perkawinan kita. Jadi suami istri nanti setelah mati akan bertemu lagi dan akan mengalami hidup yang lebih bahagia lagi. Semua berawal dari dunia. Nah, orang Saduki tidak setuju dengan pandangan itu. Dan mereka mengejek orang Farisi dengan bertanya kepada Yesus tentang perkawinan Levirat. Ada satu wanita menikah dengan seorang pria, dan pria ini meninggal sebelum mereka mempunyai keturunan. Nah, menurut hukum Musa, supaya wanita ini mendatangkan keturunan bagi almarhum suaminya, maka adik laki-laki dari suaminya itu harus mengawini wanita ini. Orang Saduki memberi contoh ekstrim. Ada 7 laki-laki menikah dengan satu wanita. 7 laki-laki ini tentu saja kakak beradik, sama-sama menikahi wanita yang satu ini karena yang kakaknya meninggal sebelum punya anak. Nah, mereka bertanya, di surga nanti siapa yang menjadi suami wanita itu? Karena ketujuh-tujuhnya sudah menikah dengan si wanita ini. Ini pertanyaan orang Saduki yang ekstrim, karena contohnya sampai 7 orang. Perkawinan Levirat tentu saja
Ya tidak sampai 7 kakak beradik menikah dengan satu wanita yang sama. Yesus menanggapi pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa di surga itu tidak ada lagi kawin mengawinkan. Tidak ada urusan lagi dengan suami istri. Karena lembaga perkawinan itu hanya dibutuhkan di dunia ini. Jadi di surga tidak perlu lagi. Kita ini di dunia membangun keluarga dengan tujuan supaya kita bahagia. Supaya kita antara suami istri, orang tua dan anak saling membantu mengalami kebahagiaan hidup. Di samping persoalan-persoalan yang ada, kita juga membutuhkan bahwa di dunia ini tidak hanya persoalan, tapi juga kebahagiaan. Maka suami istri saling membantu supaya merasakan kebahagiaan. Nah, di surga yang ada adalah hanya kebahagiaan. Karena kerinduan kita selama di dunia ini bersatu dengan Allah, memandang wajah Allah. Dan ketika kita berada di surga, kita sudah berada bersama dengan Allah. Dan itu adalah puncak kebahagiaan yang abadi bahkan. Lalu untuk apa suami? Untuk apa istri? Nggak perlu lagi. Karena kebahagiaan itu sudah disediakan oleh Allah secara abadi. Hal-hal yang di dunia ini tidak kita butuhkan lagi. Nah, itulah pandangan Yesus tentang nasib orang-orang yang sudah di surga. Mereka tidak lagi membutuhkan semua yang ada di dunia ini. Semua dipuaskan dengan kebahagiaan bersama dengan Allah. Oleh karena itu, Yesus juga mengatakan bahwa Allah itu atau di hadapan Allah itu tidak ada orang mati. Di hadapan Allah hanya ada orang hidup. Yesus kemudian mencontohkan ketika Musa berhadapan dengan Allah dalam rupa semak yang terbakar. Dari semak yang terbakar itu Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Abraham, Ishak, Yakub bukan manusia yang sudah masuk ke Sheol. Mereka tetap hidup di hadapan Allah. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, disinilah kita menemukan sebuah penjelasan yang memberikan kepada kita semua pengharapan yang benar. Allah mempersatukan kita dengannya di surga dalam kebahagiaan abadi. Dan itu kita rintis memang dari dunia ini, mulai dengan keluarga kita masing-masing, supaya kita saling membantu mengalami kebahagiaan di dunia ini seperti di surga. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, disinilah kita menemukan sebuah penjelasan yang memberikan kepada kita semua pengharapan yang benar. Allah mempersatukan kita dengannya di surga dalam kebahagiaan abadi. Dan itu kita rintis memang dari dunia ini, mulai dengan keluarga kita masing-masing, supaya kita saling membantu
mengalami kebahagiaan di dunia ini seperti di surga. Amin.